Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Wijaya dengan NIM 13123000236. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang Kastel Doctrine. Kastel Doctrine juga dikenal sebagai hukum kastil atau hukum pembelaan tempat tinggal, yang dimana Kastel Doctrine menetapkan tempat tinggal seseorang atau tempat yang ditempati secara sah, seperti halnya yaitu mobil dan tempat tinggal yaitu rumah. Yang dimana Kastel Doctrine tersebut memiliki perlindungan hukum ketika mereka diserang. Kastel Doctrine memberikan kekuatan hukum ketika mereka membela dirinya terhadap para tindak kriminal. Kastel Doctrine guna menghindari kekerasan jika seorang dapat melakukannya. Kastel Doctrine mengurangi kewajiban untuk mundur ketika seseorang diserang di jalan diserang di dalam rumahnya sendiri. Kekuatan Kastel Doctrine mematikan dapat dibenarkan dan pembuktiannya untuk tujuan terhalang. Kastel Doctrine di Indonesia belum diakui secara sah, tapi Kastel Doctrine tersebut hal pembelaan tersebut terdapat di pasal 49 KUHP dan pasal 50 KUHP. Kastel Doctrine memiliki kekuatan hukum yang ketika mereka diserang, maka dia tidak bisa mundur untuk menyerang balik terhadap para tindak kriminal. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Tommy dan teman-teman sekalian. Saya Ahmad Fala Burhanuddin dengan NIM 13123000150 yang akan menjelaskan tentang sejarah Kastel Doctrine. Baik, mulanya sejarah dan evolusi Kastel Doctrine itu dimulai dari peradaban Inggris atau common law. Ungkapan "a man home is his castle" pertama kali dicetuskan dalam hukum Inggris oleh Sir Edward Coke pada tahun 1604. Dalam kasus Main Case, dalam kasus itu hakim menyatakan bahwa meskipun polisi boleh memasuki rumah untuk menegakkan hukum, hak seorang individu atau orang atau masyarakat yang ada pada negara itu memiliki hak atas rumahnya sangat dihormati. Pada masa itu, rumah adalah simbol kehormatan, otoritas, dan tempat aman dari campur tangan pemerintah dan orang asing. Jadi waktu itu Kastel Doctrine ini sebagai pedoman atau acuan bahwa semua manusia itu memiliki hak atas rumahnya untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, lanjut kepada perkembangan awal di Amerika Serikat pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Koloni Inggris di Amerika membawa prinsip-prinsip ini di tengah kondisi frontier atau perbatasan yang sangat keras. Warga sipil sering harus melindungi diri mereka sendiri, sehingga Kastel Doctrine mendapat dukungan luas dari negaranya. Kemudian yang terakhir adalah abad ke-20 sampai penerapan dalam undang-undang. Mulai abad ke-20, beberapa negara bagian di Amerika Serikat mulai meresmikan Kastel Doctrine dalam undang-undang pidana. Hak untuk membela rumah dari penyusup dilihat sebagai bagian dari hak konstitusional untuk mempertahankan diri dan properti. Kesimpulan dari sejarah ini, Kastel Doctrine lahir dari prinsip hukum kuno yang melindungi rumah sebagai tempat perlindungan pribadi. Di Amerika Serikat, doktrin ini berkembang menjadi instrumen hukum yang kuat untuk membela diri di dalam rumah, bahkan tanpa kewajiban untuk mundur. Namun, penerapannya menimbulkan kontroversi serius, terutama ketika dihubungkan dengan perluasan doktrin ke luar rumah.
atau melalui stand your ground dan isu keadilan rasial. Segitu saja penjelasan dari saya tentang sejarah Castle Doctrine. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Bisma Haryanto dengan NIM 13-12-300-255. Saya akan membahas tentang penerapan Castle Doctrine di beberapa negara. Seperti Amerika Serikat, Castle Doctrine sangat umum di Amerika Serikat, meskipun penerapannya bervariasi di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki undang-undang stand your ground yang memperluas prinsip di luar rumah ke tempat lain, di mana seseorang memiliki hak untuk berada. Yang kedua, negara Inggris. Konsep dasar bahwa rumah seseorang adalah tempat perlindungan dan mereka memiliki hak untuk membela diri di dalam perkarangan pada umumnya. Yang di negara lain masih ada banyak memiliki prinsip hukum serupa yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membela diri di rumah, meskipun detail dan batasannya spesifiknya dapat berbeda. Penerapan Castle Doctrine di Indonesia. Kemudian contoh kasus, misalnya pada suatu malam seseorang memasuki rumah seorang warga dengan niat kriminal. Pemilik rumah yang sedang tertidur terbangun oleh suara gaduh dan menemukan intruder tersebut dalam keadaan yang mengancam. Pemilik rumah mengambil senjata dan menembak intruder tersebut. Dalam kasus ini, Castle Doctrine menerapkan bahwa pemilik rumah tidak perlu mencari jalan keluar sebelumnya dan dapat menggunakan kekuatan dalam mempertahankan rumahnya. Kemudian contoh kasus yang kedua, penggusuran. Jika seseorang melakukan penggusuran tanpa izin dan seorang penghuni mempertahankan dirinya, kasus ini dapat diadili berdasarkan Castle Doctrine. Penghuni dapat mengklaim hak untuk mempertahankan diri di dalam tempat tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana dengan NIM 13-12-300-111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaan tersebut adalah apakah Castle Doctrine ini bisa digunakan di Indonesia atau di wilayah tertentu sebagai ius cogens. Sebelum saya menjawab bisa atau tidak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut kelompok kami apa itu Castle Doctrine. Castle Doctrine adalah prinsip hukum yang memperbolehkan seseorang untuk menggunakan kekuatan, bahkan kekuatan kematian. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan ancaman di dalam rumahnya, orang tersebut boleh menggunakan kekerasan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Dan prinsip ini berasal dari common law yang ada di Amerika Serikat. Menurut kelompok kami, Castle Doctrine ini tidak bisa digunakan sepenuhnya di Indonesia karena di Indonesia menggunakan sistem hukum civil law yang dimana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan jika kita kaitkan dengan pasal 49 dengan Castle Doctrine tersebut, maka di Indonesia sudah mempunyai pasal dari KUHP yang mengatur mengenai pembelaan diri, yakni pasal 49 KUHP, yang dimana seseorang boleh melakukan pembelaan diri ketika mendapatkan ancaman atau tindakan perbuatan melawan hukum. Dan apakah sistem Castle Doctrine ini bisa digunakan di wilayah tertentu, misal kita kaitkan dengan wilayah khusus di Indonesia? Kalau menurut kelompok kami secara teoritis itu bisa, tetapi harus menggunakan keharmonisasian atau penjagaan yang ketat ketika ada perubahan undang-undang mengenai sistem tersebut agar tidak melanggar HAM. Dan kesimpulan pada jawaban nomor 2 ini adalah
menurut saya castle doktrin bisa saja digunakan di Indonesia, tetapi tidak perlu karena sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pada pasal 4 yang sudah mengatur mengenai pembelaan diri, dan menurut saya tidak bisa dan tidak perlu digunakan di Indonesia. Terima kasih.